Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Iksan dengan NIM 121210185. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kewirausahaan teknik sipil, di mana tugas ini berjudul Bisnis Berbasis Teknologi dan Keberlanjutan dalam Teknik Sipil. Berikut adalah eksekutif summary dari plan bisnis saya, di mana bisnis Beton adalah perusahaan konstruksi yang berfokus pada solusi keberlanjutan dan menggunakan teknologi ramah lingkungan, seperti bangunan modular, prefabrikasi, dan building information modeling atau BIM. Tujuan utama bisnis ini adalah meningkatkan efisiensi konstruksi, mendukung keberlanjutan jangka panjang, dan mengembangkan inovasi berkelanjutan. Selanjutnya ada pendahuluan. Adapun latar belakang dari bisnis saya adalah industri beton memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Proses produksi beton memerlukan energi tinggi dan menghasilkan emisi karbon yang besar. Pentingnya solusi dari bisnis teknologi ini adalah yang berkelanjutan dibutuhkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi. Adapun visi misi dari plan bisnis saya yaitu visi, di mana untuk menjadi perusahaan konstruksi terkemuka yang memimpin perubahan menuju industri yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya misi, di mana misi yang pertama mengurangi dampak lingkungan, yang kedua inovasi berkelanjutan, dan yang terakhir memberikan solusi konstruksi yang efisien. Selanjutnya ada segmentasi pasar, di mana untuk segmentasi pasar terbagi atas tiga, yaitu berdasarkan industri, wilayah, dan pelanggan. Yang pertama adalah industri, di mana industri konstruksi, infrastruktur, dan properti menjadi target utama dengan fokus pada proyek-proyek besar yang memerlukan bahan bangunan yang berkualitas tinggi. Untuk di wilayah, memfokuskan pada kota-kota yang besar di Indonesia, seperti Lampung, mengingat pertumbuhan industri konstruksi yang pesat dan kebutuhan akan beton yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, untuk di bidang pelanggan, perusahaan konstruksi, kontraktor, pengembangan properti, arsitek, dan desainer yang mengutamakan penggunaan material yang ramah lingkungan. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Adapun analisis SWOT pada eh, bisnis kali ini di mana adalah strength atau kekuatan. Yang pertama ada potensi pasar yang besar. Yang kedua adalah persaingan yang masih relatif rendah. Dan yang terakhir adalah ketersediaan bahan baku yang cukup. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama adalah masih merupakan usaha baru. Yang kedua adalah kapasitas produksi yang terbatas. Dan yang ketiga adanya jaringan distribusi yang belum luas. Sedangkan peluang bisnis ini adalah yang pertama pertumbuhan pembangunan infrastruktur. Yang kedua adalah kebutuhan akan beton dan mix yang meningkat. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Sedangkan ancaman untuk bisnis ini yang pertama adalah perubahan regulasi, yang kedua adalah kemunculan teknologi baru, dan yang ketiga adalah fluktuasi harga bahan baku. Lanjut, untuk kelayakan pasarnya sendiri adalah permintaan untuk produk beton ramah lingkungan meningkat karena kebijakan lingkungan yang ketat, kesadaran lingkungan masyarakat, dan proyek infrastruktur yang besar. Dan pasar menunjukkan peningkatan investasi dalam infrastruktur hijau dan desain konstruksi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada perencanaan produk. Untuk deskripsi produknya sendiri adalah beton ramah lingkungan menggunakan bahan pengganti yang lebih berkelanjutan, seperti fly ash dan slag. Produk ini mengurangi emisi karbon dan limbah konstruksi nantinya. Untuk keunggulan inovatifnya sendiri adalah yang pertama untuk perlindungan lingkungan, yang kedua ada penghematan biaya, dan yang ketiga adalah
untuk mengurangi limbah. Sedangkan untuk rencana operasionalnya terdapat struktur organisasi, di mana pada bisnis ini terdapat struktur organisasi di mana terdapat CEO, CFO, manajer operasional, manajer SDM, manajer pemasaran, dan manajer kualitas, masing-masing dengan peran dan tanggung jawabnya yang jelas. Untuk proses produksinya sendiri, di mana proses produksi dimulai dengan menerima bahan baku, diikuti dengan pencampuran, pencetakan, penyembuhan, pengujian, dan pengiriman beton ke lokasi proyek. Yang ketiga ada strategi pengelolaan. Pengelolaan SDM melibatkan rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja. Pengelolaan material mencakup sumber bahan baku, manajemen persediaan, dan efisiensi produksi. Selanjutnya ada rencana keuangan, di mana proyeksi keuangan dalam 3 tahun adalah pendapatan dan laba bersih diproyeksikan meningkat dari tahun ke tahun, di mana titik impas tercapai pada penjualan 10.000 unit beton. Sedangkan sumber pembiayaan dari bisnis ini, di mana ada modal sendiri, investor, pinjaman bank, dan untuk alokasi dana untuk pengembangan produk, pemasaran, dan operasional. Selanjutnya ada strategi pemasaran, di mana terdapat pemasaran online. Untuk pemasaran online sendiri, kami akan melakukan kampanye pemasaran menggunakan media sosial dan website untuk meningkatkan kesadaran merek dan visibilitas. Sedangkan untuk pemasaran offline-nya sendiri, kami akan berpartisipasi dalam pameran industri, seminar, dan konferensi konstruksi untuk memperkenalkan produk dan membangun hubungan dengan klien. Sedangkan untuk strategi harganya sendiri, kami akan memakai strategi harga yang kompetitif dengan penawaran diskon dan building untuk pemilihan dalam jumlah besar. Untuk distribusinya sendiri, distribusi beton nantinya ini akan melalui jaringan distributor pengiriman langsung ke lokasi proyek untuk memastikan akses yang lebih mudah dan tepat waktu. Selanjutnya ada analisis risiko dan mitigasi, di mana analisis risiko pada bisnis ini terdapat risiko keuangan, operasional, pasar, hukum, dan teknologi. Sedangkan untuk strategi mitigasinya ada cadangan dana, sistem manajemen mutu, penelitian teknologi, dan konsultasi hukum. Baiklah, untuk kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya sendiri terdapat potensi yang besar. Bisnis beton berbasis keberlanjutan memiliki potensi besar karena meningkatkan permintaan dan material yang ramah lingkungan. Untuk titik impasnya, bisnis ini diperkirakan akan mencapai titik impas dalam waktu 3-5 tahun. Untuk mitigasi risikonya, risiko terdapat risiko keuangan, operasional, dan pasar yang dapat dikelola dengan strategi mitigasi yang tepat. Untuk kepatuhan, produk beton ramah lingkungan memenuhi kebutuhan regulasi dan standar yang keberlanjutan. Sedangkan untuk rekomendasi bisnis di masa yang depan meliputi fokus pada pengembangan beton ramah lingkungan dan teknologi baru, penjangkauan pasar internasional, dan membangun kemitraan yang strategis. Baiklah, sekian dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.